Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaspin Takyudin, NIM H10511811032. Saya merupakan mahasiswa dari program studi Rekayasa Sistem Komputer. Di sini saya akan menjelaskan apa yang saya telah pelajari dari sensor thermal. Sensor thermal atau sensor suhu adalah suatu komponen yang dapat mengubah besaran panas menjadi besaran listrik sehingga dapat mendeteksi gejala perubahan suhu pada objek tertentu. Jadi bukan hanya panas, tapi untuk suhu dingin juga bisa dideteksi. Ini menurut para ahli mengatakan temperatur merupakan salah satu dari 4 besaran dasar yang diakui oleh Sistem Ukuran Internasional. Yang kedua, menurut YNIB mengatakan temperatur adalah kondisi penting dari suatu substrat, sedangkan panas adalah salah satu bentuk energi yang diasosiasikan dengan aktivitas molekul-molekul dari suatu substrat. Oke, ini sambungan tadi. Aliran kalor substrat pada dimensi padat, cair dan gas dapat terjadi secara yang pertama, konduksi. Konduksi ini adalah melalui media padat. Jadi pengantarnya secara langsung. 2. Konveksi, yaitu pengaliran panas melalui media cair secara kontak langsung. 3. Radiasi, yaitu pengaliran panas melalui media udara atau gas secara kontak tidak langsung. Jadi pemilihan sensor suhu yang pertama tuh harus memperhatikan level suhu minimum dan maksimum dari suatu substrat yang diukurnya. Yang kedua, jangkauan atau range maksimum pengukuran. Yang ketiga, konduktivitas kalor dari substrat. Yang keempat, respon waktu perubahan suhu dari substrat. Yang kelima, linear sensor. Yang terakhir, jangkauan temperatur kerja. Untuk pemilihan bahan juga berpengaruh dalam ketahanan dari sensor. Maka dari itu harus memperhatikan dari sisi aspek fisik maupun kimia. Bimetal. Bimetal adalah sensor suhu yang terbuat dari 2 buah lempengan logam yang bersifat koefisien memuainya yang direkatkan menjadi satu. Bimetal biasa dijumpai pada alat setrika listrik dan lampu kelap-kelip. Jadi bimetal ini udah ada di kehidupan sehari-hari kita, yaitu dari alat setrikaan listrik atau setrikaan baju yang biasa kita pakai buat merapikan baju. Jadi di sini ada gambar sebelah kiri yaitu bimetal sebelum dipanaskan. Jadi ada dua lempengan, yaitu logam A dan logam B yang masih lurus dan kemudian dipanaskan. Di situ terdapat menjadi melengkung karena sifat kememuaiannya. Kedua, termistor. Termistor atau tahanan thermal adalah alat semikonduktor yang berkelakuan sebagai tahanan dengan koefisien tahanan temperatur yang tinggi, yang biasanya negatif. Umumnya, tahanan termistor pada temperatur ruang dapat berkurang 6% untuk setiap kenaikan temperatur sebesar 1 Celcius. Termistor terbuat dari campuran oksida logam yang terbuat seperti mangan, nikel, kobalt, tembaga, besi, dan uranium. Di sini contoh-contoh dari termistor. Di sini ada quote bit, di sini adalah disk, ini adalah dioda, dan di sini adalah tip film. Jadi di termistor dibagi menjadi 2 kategori, yaitu NTC dan PTC. NTC ialah negatif temperatur koefisien, merupakan termistor yang merupakan koefisien negatif. Artinya perbandingan antara suhu dan resistansinya berbanding terbalik. Jika resistansi meningkat, maka suhu akan menurun dan sebaliknya.
Yang kedua, PTC atau positive temperature coefficient. Merupakan termistor yang memiliki koefisien positif, yaitu antara suhu dengan resistansinya sebanding. Jika resistansinya naik, maka suhunya akan mengalami kenaikan juga, begitupun sebaliknya. Selanjutnya adalah resistant thermal detector atau RTD. RTD yang merupakan singkatan dari resistant temperature detector adalah sensor suhu yang pengukurannya menggunakan prinsip perubahan resistansi atau hambatan listrik logam yang dipengaruhi oleh perubahan suhu. Jadi di RTD ini dapat mendeteksi suhu sampai dengan 1500 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu thermocouple. Thermocouple adalah jenis sensor suhu yang digunakan untuk mendeteksi atau mengukur suhu melalui dua jenis logam konduktor berbeda yang digabungkan pada ujungnya sehingga menimbulkan efek termoelektrik. Efek termoelektrik di mana sebuah logam konduktor yang diberi perbedaan panas secara gradien akan menghasilkan tegangan listrik. Pembuatan termocouple didasarkan atas sifat termal bahan logam. Oke. Di sini itu terdapat gambar kedua batang logam ini ujungnya saling bertemu dan dipanaskan. Kemudian dari itu elektron-elektron yang berada di sini menempati ruang yang kosong atau berada di ujung dinginnya. Jadi di sini dipanas dan mengalir. Di sini kan areanya panas. Kemudian elektron akan berpindah ke ujung yang tidak terpanaskan atau di daerah masih dingin. Oke, selanjutnya itu dioda sebagai sensor temperatur. Di dioda dapat pula digunakan sebagai sensor temperatur, yaitu dengan memanfaatkan sifat tegangan Johnson. Sifat tegangan Johnson yaitu adalah tegangan di antara dua persimpangan. Dimanfaatkan juga pada sensor temperatur rangkaian terintegrasi atau memiliki rangkaian penguat dan kompensasi dalam chip yang sama. Jadi ini adalah contoh rangkaian dari dioda sebagai sensor temperatur. Oke, di sini ada dioda dihubungkan oleh rangkaian. Oke, sekian, terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.